Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Raihan. Raihan kenapa? Sakit. Mudah-mudahan Raihan cepat sembuh dan bisa belajar kembali di sekolah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Siap gerak. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, berdaulat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, pada hari ini, tapi sebelum memulai, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang kemarin ya. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang
coding ya, cara berpikir komputasional. Ada yang masih ingat yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola, dan yang terakhir algoritma. Masih ingat kita menyusun apa kemarin? Cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, untuk memulai materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah membuka YouTube? Pernah. Membuka TikTok? Pernah. Membuka Google? Pernah. Apa saja di dalamnya? Informasi. Apa yang kalian inginkan tersedia ya. Terus kalau kalian membuka YouTube misalnya, punya Ramdan dengan punya si Pana itu pasti akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena sesuai apa? Yang diinginkan. Ya, kalau misalnya Siti setiap harina misalnya di searching nate dina YouTube tentang pelajaran. Nah, nu keluar nate pasti materi-materi pelajaran. Nah, misalnya Sabita mah misalnya tentang dina YouTube teh searching nate tentang mengenal buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan misalnya teh ya. Nah, nu keluar nate benten sareng Siti beda ya, beda dengan punya Siti. Pasti yang Sabita mah yang keluarnya itu apa? Nah, buah-buahan, sayur, tumbuh-tumbuhan. Pernah belanja di Shopee? Nah, punya Pika pasti berbeda dengan punya Yuli. Tergantung misalnya teh Pika belanjana seringna apa ya, Yuli belanjana naon gitunya. Nangke berbeda dina ieu teh dina pas buka aplikasi. Karena apa? Itu terbaca oleh algoritma. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal konsep dasar AI. Pernah mendengar kata AI? Pernah. Terus yang kedua, peserta didik dapat membedakan alat teknologi yang menggunakan AI dan yang tidak. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya tentang dampak positif dan negatif dari AI. Ya, sebelum ke sana, sebelum Ibu menerangkan, kita lihat dulu penjelasan dari video berikut ini.
keputusan sendiri karena harus tersebut terus menerus bahkan ada waktu yang bisa kalah sendiri saat waktu jadi karena waktunya sudah kita kalau waktu biasa dia bergerak untuk melakukan sabarnya supaya kalau waktu dengan Tuhan dia bisa berpikir sederhana seperti oh ada orang lewat aku harus jalan yuk kita lihat waktu biasa seperti di rumah harus digunakan apa dalam melakukan waktu dengan Tuhan bisa kenal sendiri beberapa orang juga menggunakan AI membantu anak jadi lebih mudah dan tidak selalu menunggu di manusia. Ada juga alat-alat seperti chatbot bisa membantu kita loh dalam seperti ChatGPT atau chatbot WhatsApp. Dengan AI, yuk coba menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Nah, apa itu AI? Apa? Kecerdasan artifisial atau AI itu komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. AI itu disebut mesin cerdas. Ada mesin cerdas dan mesin non cerdas, non AI. Ya, di rumah kalian pasti ada yang benda-benda yang termasuk AI atau kalian tanpa disadari pernah menggunakan AI. Coba lihat. Nah, ini contoh AI. Ada robot, terus game pintar, Google, terus apalagi yang kalian tahu? Apa? Kurang tepat. YouTube, apalagi? TikTok, Capcut, apalagi? Kalau misalnya Magicom, itu AI bukan? Bukan ya, karena harus dipasang oleh kita, terus harus aktifnya di-on-kan ya, di-on, dimatikan, di-off-kan oleh manusia. Kalau AI itu bisa nyala sendiri dan mati sendiri. Tadi contohnya yang ada di video, lampu, ya, lampu sensor. Kalian lewat, lampunya nyala. Pokoknya kalau ada orang yang lewat, pasti lampunya akan nyala. Dan selang waktu beberapa detik, lampu tersebut akan mati kembali. Beda lagi dengan lampu yang kita pasang di rumah. Lampu di sekolah juga, ini AI atau bukan? Bukan. Karena apa? Harus dinyalakan dulu oleh siapa? Manusia. Berarti ini non AI atau bukan mesin cerdas. Nah, Ibu ingin ada satu orang yang maju ke depan. Rizky ya, Rizky boleh maju ke depan. Rizky dengan sok Sabita boleh. Nah, kita contohkan yang AI dan bukan AI. Rizky nanti ketik di Google ya. Kalau di Google itu bisa dengan suara tanpa diketik, tapi harus pakai apa? Harus ada Oke Google, ya. Oke Google, misalnya 3 ditambah 6 berapa? Nanti ada jawabannya. Kita coba.
Oke Google, 3 ditambah 6 berapa? Nah, ada ya? Ada? Ada. Tuh, ada. Sudah dijawab oleh Google. 3 ditambah 6, 9. Ya, sudah dijawab oleh Google. Beda lagi dengan kalkulator. Coba, kalkulator bagaimana? Harus buka dulu aplikasi kalkulatornya. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau kalkulator harus diketik dahulu. Ya, benar. Tadi 3 kali 6 ya. 3 kali 6 18 ya, yang ini yang Sabita. Kalau yang Rizky mah tadi 3 tambah 6, benar ya, langsung dijawab oleh Google 9. Kalau ini mah harus diketik dulu dengan tangan kita. Ya, 3 kali 6 baru ada jawabannya 18. Nah, Ibu mau bertanya, yang tadi Rizky itu AI atau bukan? AI, yang Google ya. Terus kalau yang Sabita? Bukan, yang kalkulator itu bukan AI. Terima kasih ya. Tok, duduk lagi. Nah, Ibu punya gambar kulkas. Apakah AI atau bukan? Bukan. Alasannya? Karena baju tidak bisa masuk sendiri, harus bantuan dengan manusia, dilebetkeunnya, dimasukkan bajuna. Terus itu Google Map AI atau bukan? AI, betul. Remote? Bukan. Itu mobil otomatis yang tidak ada AI ya. Jadi tanpa ada setir. Itu AI, jalan sendiri. Takut tuh? Terus yang terakhir, kalkulator AI atau bukan? Bukan ya. Jadi alasan AI apa? Kalau benda tersebut AI? Nah, bisa apa? Mesin cerdas yang bisa bekerja sendiri tanpa bantuan manusia. Tapi apa? Bekerjanya karena dari data yang dimasukkan oleh manusia itu sendiri. Perintahnya apa? Contohnya di robot. Ya, di robot. Robot misalnya bisa makan. Karena apa? Karena AI karena ada data, harus misalnya datanya itu harus kegiatannya harus makan. Terus kalau ada yang jawab, apakah kamu sudah makan, misalnya di program oleh manusia itu sudah misalnya. Nah, pasti robot itu menjawabnya sudah, karena sudah diprogram oleh manusia itu sendiri. Karena disebut AI itu apa? Mesin cerdas ya, mesin cerdas yang otomatis tanpa bantuan manusia. Tapi apa? Tapi berdasarkan data-data atau program-program yang dimasukkan di input ya. Terus yang bukan AI, alasannya apa yang bukan AI? Karena benda tersebut harus dioperasikan dahulu oleh manusia. Ya, itu yang bukan AI. Nah, untuk sekarang kalian dibagi 4 kelompok. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing, diskusikan. Ini ada gambar. Kalau yang AI berarti di checklist. Ya, di checklist. Terus di sini ada 3 soal. Ini centang alat ini yang menggunakan AI. Kalau yang tidak berarti di cakra. Nah, terus yang nomor 2, jelaskan alasannya yang tadi. Kalau AI alasannya apa? Kalau yang bukan AI alasannya apa? Terus nanti yang ketiga, tambahkan contoh
Alat lain yang kamu ketahui selain yang ada di gambar atau di soal nomor 1. Diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Oh, nama kelompoknya diisi, terus anggotanya diisi. Bebas. Sebanyak-banyaknya. Nama kelompoknya diisi. Tadi yang ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang Pika. Terus Rizky. Itu perekam suara ke Google terjemahan, misalnya translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. ChatGPT bertanya, misalnya kalau kalian tidak tahu ada soal, nah bisa bertanya ke ChatGPT. Boleh secara umum, nggak usah satu-satu benda, boleh secara umum. Itu kan tambahkan contoh alat lain yang kamu ketahui AI-nya. Kelompok 1 sudah? Nah, kalau sudah boleh presentasikan ke depan. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu supaya lebih semangat. Semua berdiri. 1, 2, 3. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang, kiu-kiu. Hasil diskusi. Mana? Rekam suara. Yang lainnya mendengarkan, perhatikan. Ya. Kalau AI itu tidak perlu dicampur tangan manusia karena AI sudah diberi data-data yang valid. Kalau AI itu harus dicampur tangan manusia karena AI tak diberi data-data valid. Terus apa saja? Ya. Coba beri tanggapan yang kelompok 1. Sudah benar? Atau ada tadi yang masih belum sesuai, itu AI atau bukan? Yang tadi alasan AI apa, Siti? AI itu tidak perlu dicampur tangan manusia. Iya, terus contoh itunya alatnya?
Iya, betul, betul. Apa tadi? Cici, apalagi? Mobile Legend, Free Fire ya. Nah, itu termasuk ke dalam game pintar. Itu AI atau bukan? AI ya, AI. Yuk kita beri tepuk keren untuk kelompok 1. Tepuk keren. Kasih. Wow, keren. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengucapkan tentang Yang termasuk AI apa saja? Chat GPT ya. Terus? TikTok, Terus? Ya, Google terjemah. Terus? Google Maps, Google. Terus? YouTube, Iya. Terus yang nomor 2. AI adalah mesin yang mempunyai kecerdasan. Terus? Yang bukan AI, benda yang harus dioperasikan oleh manusia. Iya. Nomor 3. AI, aplikasi PC, game pintar, meta alat. Nah, coba benar? Benar? Yang tadi nomor 1 sudah benar, yang termasuk AI? Chat GPT, perekam suara, TikTok, Google terjemah, mobil otomatis, map ya, Google Map, YouTube. Sudah ya? Nah, sudah benar yang tadi nomor 2 sudah benar alasannya? Sudah. Nomor 3 alat-alatnya sudah benar yang kelompok 2? Ya, yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sok, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan mempresentasikan termasuk AI. GPT, perekam suara, Ya. terjemah, Mm-mm. mobil otomatis, Google, YouTube. Ya. Jika jelaskan alasan secara sederhana, jika AI tidak perlu menggunakan bantuan dari manusia, jika AI harus menggunakan bantuan manusia terlebih dahulu. Terus? Game pintar, robot, lampu, sensor, Iya. AI, meta AI. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Apakah sudah benar? Benar. Benar semua. Sudah benar. Ada yang Rizjaki sudah benar dari kelompok 3 sudah? Yuk, sudah benar ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Yuk, kelompok terakhir, kelompok 4. Kasih O, kasih W, kasih B, kasih O, kasih O, kasih O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 alat AI dan AI. Alat AI adalah ChatGPT, perekam suara, TikTok, Google terjemah, mobil otomatis, Google Maps, Google AI adalah barang
Udah benar ya? Sudah ya? Yuk kita kasih tepuk keren, tepuk wow, ya tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah ya, semua bisa menjawab dengan baik dan benar. Ibu berterima kasih kepada kalian. Apakah ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup? Nah, Ibu mau memberitahu terlebih dahulu ya, untuk AI itu ada dampak positif dan negatifnya. Nah, meskipun AI itu dapat membantu kita, ini dampak positifnya ya. Yang pertama, ini sebenarnya banyak sekali positifnya. Ini Ibu salah satunya ya. Yang ke-1 bisa membantu kalian untuk belajar. Yang tidak bisa mengerti misalnya di sekolah tidak ada yang belum mengerti materinya, itu bisa bertanya kepada AI. Ada ChatGPT ya, ada Google, ada YouTube, sekarang ada TikTok juga ada ya. Terus yang kedua, membantu orang sakit, contohnya dokter membantu pasiennya. Misalnya apa? Yang detak jantung itu ya, USG itu ya. Terus yang ketiga, memudahkan pekerjaan, banyak sekali tadi ya. Yang memudahkan pekerjaan contohnya apa? Yang lampu sensornya. Sekarang kan ada alat pembersih yang tidak kita menyapu sendiri. Ada robot otomatis ya, yang bisa membersihkan lantai sekarang ya. Terus yang keempat, menjadikan teknologi lebih pintar dan cepat. Itu dampak positifnya. Sebenarnya masih banyak, kalian bisa mencarinya di apa? Atau mencari dan menambah informasi di mana? Di Google ya, di Cici tadi ya, kata kelompok 1, di Cici juga bisa. Terus ya, nah ini ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya yang pertama itu bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, manusia jadi apa? Malas untuk bekerja ya. Ada yos da aya robot ieu anu cuci piring keun sina robot. Nah, gitu ya. Terus belajar karena ada ChatGPT, jadi yos ke ulanganna nyontek ieu, bawa we HP di kelas, tanya ke ChatGPT. Itu jadi malas belajar. Itu dampak negatifnya ya, tidak mau berpikir. Terus yang kedua, kurang interaksi dengan manusia. Tadi game pintar ya, game pintar itu kurang berinteraksi dengan teman lainnya. Kalau game pintar itu bisa gogoleheannya, tidak ada sosialisasi dengan teman, itu dampak negatifnya. Terus apalagi ke mata cepat rusak. Kalau kita sering bermain HP, dampak negatifnya juga banyak ya, malas, terus kurang konsentrasi nanti di sekolahnya ya. Ingat wae karena HP gitu ya. Terus rusak mata, yang tadinya matanya normal harus pakai kacamata gitu ya. Terus yang ketiga, nah ini bikin malas berpikir ya. Terus yang keempat, AI bisa salah, bisa error AI. Kalau apa? Kalau data yang dimasukkan oleh manusia itu salah gitu. Ada yang mau bertanya pada hari ini? Untuk materi hari ini cukup? Nah, Ibu atau coba kalian simpulkan materi kita pada hari ini. Coba kelompok 1. Ya.
Contohnya apa? Kamera HP yang bisa kenali wajah, Ya. cari jalan cepat. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, Rizky, Jaki, yang non AI hanya mengikuti aturan atau yang sudah diprogram oleh manusia, tidak bisa sendiri ya, tidak bisa berjalan sendiri. Contohnya apa yang bukan AI? Kalkulator. Nah, iya. Sekali lagi, yuk kesimpulan kita pada hari ini kita belajar tentang apa? AI dan non AI. Bedanya apa? Kalau AI mesin yang bisa bekerja sendiri. Kalau non AI mesin yang harus dioperasikan, yang masih dioperasikan oleh manusia. Ya. Alhamdulillah untuk pembelajaran. Kalau tidak ada yang mau bertanya, benar tidak ada yang mau bertanya, cukup? Nah, alhamdulillah ya. Materi pada hari ini dicukupkan sekian. Nah, Ibu nanti ya untuk tugas berikutnya kalian nanti cari selain dari yang tadi alat AI, cari lagi ya, cari lagi sebanyak-banyaknya. Itu tugas dari Ibu untuk minggu depan ya. Kelompoknya tetap ini ya, kelompoknya tetap ini, itu untuk tugas minggu depan. Alhamdulillah hari ini dicukupkan sekian. Tapi sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Yuk disiapkan dulu doa sesudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya.